Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Afiatul Aini. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Burung Merpati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di ujung jalan sepi berdiri sebuah rumah besar dengan tembok tinggi menutup rapat pandangan orang luar. Dindingnya terlihat mewah dan terawat, namun tidak ada kehidupan yang benar-benar terasa dari dalamnya. Tidak pernah terdengar suara obrolan, tidak ada tawa, bahkan sekedar langkah kaki pun jarang terdengar. Lampu-lampu yang menyala hingga larut malam justru membuat rumah itu tampak berbeda. Coba kau lihat sendiri tembok rumahnya sekarang, tinggi sekali. Seperti penjara. Suara Imah terdengar lirih penuh penasaran. Ya Tuhan, padahal dulu rumah itu terbuka. Kita bisa duduk di berandanya, minum teh bersama. Sekarang bahkan salam pun tidak dijawab. Saud Sarpin, tetangga yang berdiri menatap tembok abu-abu yang baru saja selesai dipasang. Sejak beberapa bulan terakhir, nama Solindri kembali jadi bahan perbincangan warga. Wanita yang sebelumnya jatuh bangkrut, utangnya menumpuk, bahkan sering dipermalukan di pasar, kini berubah drastis. Usahanya mendadak melonjak. Toko yang dulu sepi tiba-tiba ramai pembeli, mobil mewah terparkir di depan rumahnya. Karyawan baru hilir mudik membawa barang dagangan. Semua orang heran, bagaimana mungkin dalam waktu singkat ia bisa bangkit. Kalau bukan karena pesugihan, apalagi? Suara seorang bapak-bapak terdengar pelan, nyaris seperti gumaman. Jangan sembarangan bicara, nanti bisa terdengar, tegur Imah dengan wajah tegang. Kalau betul dia begitu, apa kau mau namamu disebut? Namun rasa penasaran tidak pernah padam. Solindri bukan hanya berubah dari segi harta, tapi juga sikap. Wanita itu tidak pernah lagi menyapa, senyumnya yang dulu ramah hilang. Ia jarang keluar rumah dan jika keluar, hanya sebentar dengan tatapan datar. Yang aneh, Sarpin menambahkan, setiap malam Jumat manis, pasti ada yang datang ke rumahnya. Aku pernah lihat, ia pulang membawa bunga mawar. Banyak sekali, 7 tangkai mungkin lebih. Kau pikir itu untuk apa? Imam menelan ludah. Ada ketegangan yang tidak bisa ia ungkapkan. Mawar? Untuk apa membeli bunga kalau bukan untuk sesuatu yang tidak biasa? Suasana kampung berubah sejak tembok itu berdiri. Anak-anak tidak lagi berani bermain di depan rumah Solindri. Mereka bilang pernah mendengar suara aneh, seperti kepakan sayap yang berulang-ulang di malam hari. Namun setiap kali ada yang bertanya langsung, Solindri hanya tersenyum tipis. Semua ini hasil kerja keras, katanya suatu kali saat seorang tetangga memberanikan diri bertanya. Kalau kalian mau berhasil, lakukan hal yang sama, jangan hanya iri. Tetangga itu pulang dengan perasaan tidak enak. Seolah ada sesuatu di balik kata-kata Solindri. Suatu sore ketika langit mulai meremang, Sarpin kembali mengintip dari balik pagar kecil rumahnya. Ia melihat seorang kurir mengantar setangkai mawar merah, bukan satu, melainkan sebukat besar berisi puluhan tangkai segar. Kurir itu tampak ketakutan, cepat-cepat menyerahkan dan pergi. Tidak lama kemudian terdengar suara pintu kayu berat ditutup keras dari arah rumah Solindri. Sunyi kembali menyelimuti. Malamnya Imah dan Sarpin berbincang di teras rumah. Kau sadar tidak? Setiap kali ia membeli bunga itu, keesokan harinya, tokonya selalu lebih ramai dari biasanya. Seperti ada kaitannya, ujar Imah sambil memeluk tubuhnya. Kedinginan meski udara tidak begitu menusuk. Sarpin menunduk, suaranya mengecil. Aku pernah melihat tengah malam, dari celah kecil jendela,
ada cahaya lampu redup. Ia duduk sendirian di kamar depan, seolah sedang memberi sesuatu. Aku tidak jelas, tapi aku mendengar suara berulang-ulang, seperti ada sesuatu yang dikunyah. Apa kau yakin? Bukan imajinasimu? Aku bersumpah, aku mendengar dengan jelas. Suara itu bukan suara manusia. Ima terdiam. Sejak malam itu ia selalu merasa diawasi setiap melewati rumah besar dengan tembok tinggi itu. Beberapa orang kaya baru mulai mendekati Solindri. Mereka menawarkan kerjasama bisnis, menanam modal, bahkan menjilat agar bisa ikut kecipratan keberuntungan. Namun orang-orang lama tetangga, teman masa susah semakin dijauhi. Dia bahkan tidak mau ikut arisan RT, keluh seorang ibu. Padahal dulu paling rajin, selalu di depan, sekarang menghilang menutup diri. Jangan coba-coba masuk ke pekarangannya. Kemarin ada anak kecil yang bola plastiknya jatuh ke sana. Anak itu menangis ketakutan. Katanya ada bayangan bergerak di dalam sebelum ia sempat memungut bolanya. Sejak itu tidak seorang pun berani lagi. Suatu malam hujan turun deras. Sarpin yang sedang menutup jendela mendengar suara samar, bukan suara hujan, tapi seperti kepakan sayap dari arah rumah. Ia menahan nafas, menempelkan telinganya ke dinding. Astaga, suara apa itu? Saat ia mencoba mengintip lewat celah pagar, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari kamar depan rumah Solindri, tampak bayangan hitam berkelebat cepat, lalu hilang begitu saja. Pagi harinya kabar menyebar. Ada yang melihat Solindri membeli bunga mawar lagi, wajahnya pucat, namun bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang menakutkan. Beberapa tetangga mulai berguncing lebih keras. Aku rasa ada yang tidak wajar, kata seorang bapak-bapak di warung kopi. Tidak mungkin usaha yang sudah bangkrut bisa bangkit secepat itu. Kau pikir apa yang sebenarnya dia pelihara di rumah itu? Tanya yang lain. Entahlah, tapi jelas-jelas ada sesuatu. Dia tidak mungkin sendirian. Mereka terdiam serentak ketika sadar seorang pegawai Solindri masuk ke warung itu. Pegawai itu menatap mereka tajam, lalu meninggalkan warung tanpa berkata apa-apa. Malam berikutnya Imah memberanikan diri mendekati rumah itu. Ia membawa keranjang belanja, berpura-pura lewat. Saat melintas ia mendengar suara lirih dari dalam tembok, seperti suara perempuan yang berbicara dengan nada rendah. Tenanglah, ini untukmu, sabarlah. Ima tertegun, itu jelas suara Solindri. Namun siapa yang sedang ia ajak bicara? Tiba-tiba terdengar suara gesekan keras, seperti sesuatu menghantam sangkar besi. Ima langsung berlari, meninggalkan keranjang belanjaan begitu saja di jalan. Keesokan harinya ia menceritakan semuanya pada Sarpin. Aku tidak bohong, aku dengar sendiri. Dia bicara seolah sedang menenangkan sesuatu. Lalu suara itu seperti hewan yang marah. Sarpin menghela nafas panjang. Kalau begitu benar dugaanku, ada yang ia sembunyikan di rumah itu. Apa yang harus kita lakukan? Laporkan ke RT. Sarpin menggeleng cepat. Kau gila, siapa yang berani menuduh tanpa bukti? Lagi pula apa kau yakin RT berani menegur orang sekaya dia sekarang? Hari-hari berjalan semakin aneh. Ada karyawan yang tiba-tiba berhenti bekerja di toko Solihin, konon karena sering mendengar suara dari dalam rumah. Ada juga kurir yang menolak mengantar barang ke sana karena merasa selalu diawasi. Namun Solindri tetap terlihat normal dari luar. Ia tetap berpakaian rapi, tetap tersenyum kecil saat keluar rumah sebentar, lalu kembali mengurung diri di balik pagar tinggi. Malam itu Ima tidak tahan lagi. Ia berdiri di balik jendela rumahnya, menatap ke arah rumah Solindri. Hujan baru saja reda, udara dingin menusuk. Tiba-tiba lampu di kamar depan rumah itu menyala. Dari balik tirai tipis, tampak siluet tubuh Solindri sedang duduk. Di depannya ada sesuatu berbentuk sangkar. Ima menahan nafas. Suara kepakan sayap terdengar jelas, meski ia tahu tidak ada burung di sekitar. Solindri mengangkat tangannya, seolah sedang menyuapi sesuatu di dalam sangkar itu. Ima mundur, tubuhnya gemetar. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya ia rawat di sana? Aku heran sama kamu, kenapa setiap kali ketemu, tanganmu selalu bau mawar? Suara sahabat lamanya Ratna terdengar setengah menggoda, setengah curiga. Wanita itu menoleh pelan, senyum tipis namun dingin. Kamu lupa, kalau aku memang suka bunga mawar. Dari dulu aku sudah koleksi macam-macam warnanya. Bahkan kalau bisa, aku ingin semua kamar penuh dengan wanginya.
Ratna mengerling. Iya aku ingat, tapi dulu kamu gak sampai kayak sekarang. Semua orang ngomong, aroma mawar dari rumahmu sering kebawa angin sampai ke ujung jalan. Katanya nyengat banget, bikin orang pusing. Itu sih bukan wangi biasa. Perempuan itu meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Jangan jadi orang yang selalu curiga sama orang lain. Aku capek denger gosip. Mereka dulu hina aku. Sekarang waktu aku bisa bangkit, malah nyinyir. Itu sebabnya aku malas kumpul dengan tetangga. Aku pura-pura gak tahu saja, biar hidupku tenang. Ratna menghela nafas. Aku ngerti. Tapi kamu juga harus tahu, orang-orang makin sering ngomongin kamu. Mereka dengar suara aneh dari rumahmu. Malam-malam katanya ada orang ketawa. Ada juga yang bilang kayak ada orang jalan bolak-balik di koridor. Hening sejenak, wanita itu mengusap meja dengan ujung jarinya, lalu menatap Ratna lurus-lurus. Kalau mereka dengar suara, kenapa harus urusin rumahku? Aku gak pernah ganggu mereka. Bukankah aneh kalau orang sibuk ngurusin hidup orang lain? Ratna menelan ludah. Ada sesuatu di mata sahabatnya itu yang membuatnya tidak nyaman. Dulu mereka sangat dekat, tapi sekarang seolah ada jarak yang sulit ditembus. Di luar, angin sore membawa wangi mawar yang kuat. Beberapa tetangga menutup jendela, merasa muak dengan aroma menusuk itu. Anak-anak dilarang main dekat pagar rumah megah di sudut jalan Surabaya tersebut. Jangan dekat-dekat situ, nanti kamu sakit kepala, kata seorang ibu pada anaknya. Malamnya ketika rumah itu sudah sepi, suara aneh kembali terdengar. Tok, tok, tok. Suara seperti langkah kaki dari atas. Kini suara tawa lirih namun jelas menusuk telinga. Seorang tetangga yang rumahnya tepat di seberang jalan memberanikan diri keluar. Pak Dharma, lelaki parubaya, menatap rumah bercat putih itu dengan wajah kaku. Ia berteriak kecil pada istrinya. Kamu dengar kan? Bu Rini, istrinya, muncul dari balik pintu. Iya, astaga, tiap malam begitu. Aku gak ngerti, kok orang bisa betah tinggal di rumah kayak begitu. Pak Dharma mendengus. Aneh lagi, bunga mawar itu kalau pagi kita lihat memang ditaruh di depan pintu, tapi malamnya hilang entah kemana. Bu Rini menutup mulutnya. Jangan ngomong sembarangan, nanti kedengeran. Keesokan harinya Ratna kembali datang. Ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Kali ini ia langsung menodong sahabatnya begitu masuk ruang tamu. Dengar ya, aku sahabatmu dari dulu. Kalau ada apa-apa, aku orang pertama yang akan ngerti. Tapi jangan bikin aku jadi orang asing. Aku lihat sendiri semalam, ada bayangan di jendela lantai 2. Padahal lampu kamar mati. Siapa itu? Wanita itu menatap Ratna lama sekali, sebelum akhirnya tersenyum samar. Kamu kebanyakan dengar cerita orang. Rumah besar, pasti banyak suara, angin, tikus, apapun bisa terdengar aneh. Jangan lebay. Ratna meremas tangannya. Jangan anggap aku bodoh. Aku lihat bayangan itu jelas, seperti ada orang berdiri, terus menghilang. Kamu sebenarnya tinggal sama siapa di sini? Suasana ruang tamu terasa tegang. Jam dinding berdetak keras. Aku tinggal sendiri, jawabnya pelan. Kalau ada yang kamu lihat, mungkin cuma bayangan dari luar. Rumahku memang sering bikin orang salah paham. Ratna mencondongkan tubuh. Kalau gitu kenapa? Kamu selalu bawa mawar. Kenapa tiap malam terdengar langkah kaki? Jangan-jangan kamu... Belum sempat menyelesaikan kalimat, suara keras terdengar dari lantai atas. Duh, seperti benda jatuh. Ratna terperajat. Apa itu? Wanita itu hanya menegakkan tubuh, wajahnya datar. Mungkin kucing masuk. Tapi suaranya terlalu berat untuk seekor kucing. Mereka berdua diam. Suara langkah kembali terdengar, kali ini jelas berjalan pelan, seperti ada seseorang yang sengaja menyeret kaki. Ratna memegang lengan sahabatnya. Aku gak bohong, ada orang di atas. Namun wanita itu justru tersenyum tipis, yang membuat bulu kuduk Ratna mengeremang. Kalau kamu takut, pulanglah. Rumah ini memang bukan untuk semua orang. Malam berikutnya tetangga kembali diganggu aroma mawar yang semakin menyengat. Beberapa bahkan merasa mual. Seorang pemuda bernama Ardi nekat merekam rumah itu dari kejauhan. Ia ingin tahu sumber suara yang sering terdengar. Namun ketika kamera ponselnya diarahkan ke jendela lantai 2, selalu membuatnya gemetar. Ada wajah pucat menempel di balik kaca jendela, menatap lurus ke arahnya. Ia menjatuhkan ponselnya dan lari terbirit-birit, tidak berani menoleh lagi. Sementara itu di dalam rumah, wanita itu duduk sendirian di kursi panjang. Tangannya menggenggam setangkai mawar merah segar. Ia menatap bunga itu lama sekali, lalu tersenyum tipis. Selama mereka hanya curiga, aku masih aman.
Tidak ada yang boleh tahu rahasia ini. Senyumnya berubah menjadi dingin ketika suara langkah kembali terdengar dari atas. Kali ini ia tidak kaget, seolah sudah terbiasa. Sudah, diamlah sebentar. Jangan sampai ada yang tahu kamu ada di sini. Aku mau ketemu Solindri. Ini penting sekali. Suara seorang pria berkemeja rapi terdengar tegas di depan pagar besi tinggi itu. Seorang satpam hanya menggeleng. Maaf Pak, Ibu tidak menerima tamu yang tidak dikenal. Kalau ada urusan bisnis, silakan hubungi lewat sekretarisnya. Saya hanya menjalankan perintah. Pria itu mendengus kesal. Saya investor. Uang saya sudah banyak masuk ke proyeknya. Masa saya harus ditolak mentah-mentah begini? Satpam itu tetap berdiri tegak. Aturannya begitu Pak, kecuali nama Anda ada di daftar. Suasana hening sejenak. Angin sore membawa aroma mawar yang menyengat. Pria itu menutup hidungnya sambil mengumpat pelan. Wangi macam apa ini? Kayak dilempar langsung ke muka. Ia menatap gerbang rumah mewah itu. Wajahnya tidak percaya. Rumah besar, tapi sepi, gak masuk akal. Dari dalam rumah sosok wanita dengan gaun hitam panjang muncul di teras. Ia melirik sekilas ke arah pagar, lalu menoleh ke satpamnya. Suruh dia pergi. Aku tidak ada waktu untuk urusan kecil. Suara itu cukup keras untuk terdengar oleh pria berkemeja tadi. Wajahnya memerah, campuran marah dan tersinggung. Urusan kecil. Uang miliaran yang aku tanam dianggap kecil. Wanita itu tersenyum samar, lalu masuk kembali ke rumah tanpa menoleh. Gerbang tetap terkunci rapat. Sejak bisnisnya berkembang, rumah itu semakin terasa terasing. Pekerja hanya boleh datang saat ia ada di rumah, itu pun selalu diawasi. Tidak ada satupun tetangga yang pernah diajak masuk. Bahkan Ratna, sahabat lamanya, sudah lama tidak diberi izin menjejakkan kaki ke dalam. Kalau bukan karena kita berteman sejak sekolah, aku juga nggak mungkin bisa masuk waktu itu. Gumam Ratna saat ngobrol dengan Bu Rini, tetangga seberang. Bu Rini mengangguk cepat. Aku malah nggak pernah, padahal aku tinggal persis di depan. Setiap kali aku coba ajak ngobrol, dia cuma senyum tipis selalu nutup pagar, nggak ada basa-basi. Pak Dharma yang duduk di kursi bambu menyeletuk. Orang kayak begitu biasanya ada yang disembunyikan. Dulu waktu jatuh miskin, dia rendah hati, sekarang sukses, sikapnya aneh. Aku nggak percaya bisnis bisa melonjak secepat itu tanpa, ya kamu tahulah. Ratna menatapnya tajam. Jangan sembarangan ngomong, memang banyak hal janggal, tapi jangan asal nuduh. Tapi kamu sendiri yang ceritakan, waktu di dalam rumahnya ada suara langkah dari lantai atas, padahal dia bilang tinggal sendirian. Ratna terdiam, ingatan malam itu masih jelas. Suara langkah, tawa lirih, lalu dentuman keras. Ia merinding setiap kali mengingat tatapan sahabatnya yang tenang, seolah semua itu wajar. Di ruang kerjanya yang luas, Solindri mendatangi tumpukan dokumen. Telepon genggamnya terus bergetar, notifikasi rapat dan jadwal pertemuan bertubi-tubi. Besok kamu terbang ke Jakarta, Bu. Investor menunggu, ujar sekretaris yang berdiri dengan raut gugup. Aku sudah terlalu banyak rapat, suruh mereka tunggu. Kalau mereka butuh aku, mereka yang harus menyesuaikan jadwal, bukan sebaliknya. Jawabnya datar. Sekretaris itu menelan ludah. Baik Bu. Ia ragu sebentar sebelum melanjutkan. Oh ya, tadi ada telepon dari salah satu tetangga. Katanya mereka terganggu dengan suara-suara dari rumah ini. Tangan Solindri berhenti menulis. Suara? Iya Bu, mereka bilang setiap malam terdengar langkah dan tawa. Mereka takut. Wanita itu tersenyum tipis. Kamu percaya omongan orang-orang itu? Sekretaris menggeleng cepat. Tidak Bu, hanya menyampaikan. Bagus. Kalau ada yang berani menanyakan hal seperti itu lagi, bilang saja aku sibuk. Jangan bawa gosip ke telingaku. Malam itu Ratna memberanikan diri mendekati rumah lagi. Ia berdiri di balik pohon dekat pagar, memperhatikan. Lampu rumah mewah itu terang di lantai bawah, tapi lantai atas tetap gelap. Sesekali terdengar suara kursi digeser. Ratna mengeluarkan ponselnya, menekan tombol rekam. Kalau memang ada sesuatu, aku harus punya bukti. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat, beriringan dengan suara gesekan pintu. Ratna terhenti, matanya melebar. Dari jendela lantai 2, terlihat gorden bergerak pelan meski angin tidak berhembus. Kemudian terdengar suara lirih, jelas-jelas dari arah rumah itu. Kenapa kamu di luar? Masuklah. Ratna hampir menjatuhkan ponselnya. Ia menatap sekitar.
tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Suara itu seolah keluar dari jendela gelap lantai 2. "Masuklah, jangan berdiri di sana." Ratna mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. "Astaga, aku dengar suara perempuan, tapi jelas-jelas dia bilang tinggal sendiri." Ia lari terbirit-birit pulang, tidak berani menoleh. Keesokan paginya kabar itu tersebar. "Ratna hampir pingsan semalam, katanya ada suara manggil dari rumah itu." Ucap Bu Rini dengan suara bergetar saat berkumpul di warung kopi. Beberapa warga ikut nimbrung. "Sudah saya bilang, rumah itu nggak beres, kita harus lapor RT." "Percuma," sahut seorang pemuda. "RT juga takut, lagi pula siapa yang berani menegur orang sekaya dia?" Di sisi lain, bisnis Solindri terus melejit. Ia menerima tawaran proyek besar dari investor luar negeri. Wartawan berusaha mewawancarainya, tapi selalu ditolak. "Kami hanya bisa dapat foto rumahnya dari luar, tidak ada satupun yang boleh masuk," ujar seorang wartawan kepada rekannya. "Ini semakin bikin penasaran." Rekannya menimpali, "Kamu tahu yang lebih aneh? Dari laporan keuangan perusahaan, semua angka naik drastis dalam setahun. Tidak ada penjelasan logis." Malam berikutnya suara gaduh terdengar lebih jelas. Tetangga terdekat Ardi yang pernah mencoba merekam kembali terjaga. Ia mendengar suara langkah berlari, lalu suara pintu dibanting keras. Brak. Ardi keluar rumah dengan rasa penasaran. Namun begitu ia mendongak, ia terpaku. Dari jendela lantai 2, tampak bayangan wanita berdiri. Rambutnya tergerai panjang. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah jalan. Ardi berteriak panik. "Ada orang di jendela." Beberapa tetangga keluar rumah melihat arah yang sama. Akan tetapi saat itu juga lampu rumah padam total, gelap gulita. Pagi harinya Ratna datang ke rumah Solindri dengan nekat. Ia mengetuk pagar berkali-kali. "Buka, aku tahu kamu di dalam, kita harus bicara." Pagar bergeming. Satpam yang biasanya berjaga juga tidak kelihatan. Ratna terus berteriak sampai akhirnya pintu rumah terbuka sedikit. Dari celah pintu muncul suara datar. "Ratna, kenapa kamu ribut? Aku sedang sibuk." "Aku gak peduli kamu sibuk atau tidak. Aku dengar suara aneh dari rumahmu. Aku lihat bayangan di jendela. Jangan anggap aku gila. Kalau kamu sahabatku, jelaskan sekarang juga." Ada jeda lama sebelum jawaban keluar. "Kamu terlalu banyak tanya. Lebih baik jaga jarak. Ini bukan urusanmu." Ratna menitikkan air mata, kecewa sekaligus takut. "Kamu bukan lagi orang yang aku kenal. Aku gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku harap suatu hari kamu sadar." Pintu tertutup kembali dengan bunyi keras. Ratna berdiri terpaku di depan pagar, dadanya sesak. Sejak hari itu jarak antara Solindri dan orang-orang sekitarnya makin lebar. Tidak ada lagi yang berani mendekat kecuali pekerja yang memang dipanggilnya. Namun setiap malam suara-suara itu tetap terdengar. Aroma mawar tetap menyesakkan jalan dan setiap kali seseorang memberanikan diri menoleh ke jendela lantai 2, selalu ada yang membuat bulu kuduk berdiri. Sementara di dalam, Solindri duduk di kursinya, menatap bunga mawar segar di tangannya. Ia tersenyum samar, meski matanya kosong. "Tidak ada yang boleh masuk, tidak ada yang boleh tahu. Biarlah mereka curiga, selama tidak ada yang berani melangkah lebih jauh." Suara langkah kembali terdengar dari lantai atas. Kali ini lebih keras, seolah-olah ingin turun. Wanita itu menatap ke arah tangga, lalu berucap pelan, "Tenanglah, belum saatnya kau keluar." Solindri semakin sibuk. Hari ini dia sedang ada rapat di beberapa investor. "Bu, tamu-tamu sudah menunggu di ballroom. Mereka minta ibu segera hadir." Suara sekretarisnya terdengar di luar kamar hotel mewah. Solindri menatap bayangannya di dinding. Gaun berkilauan sudah melekat di tubuhnya, rambut disanggul rapi. Ia menarik nafas panjang, lalu meraih lipstik merah yang tersisa di meja rias. "Aku akan turun sebentar lagi," jawabnya datar. Sekretaris menunduk hormat dan melangkah mundur. Di dalam kamar, Solindri menutup matanya. Biasanya malam seperti ini ia masih sempat melakukan rutinitasnya. Mawar merah, 7 tangkai dan sesuatu yang menunggu di balik sunyi. Tapi malam itu berbeda. Agenda pesta terlalu padat. Investor dari luar negeri menunggu. Ia tidak ingin terlihat lalai. Lampu-lampu ballroom hotel menyala terang. Musik mengalun, gelas-gelas beradu, dan tawa tamu undangan memenuhi ruangan. Solindri berdiri di tengah dikelilingi pengusaha dan pejabat
yang saling berebut memberi selamat. Bu Solindri, saya kagum. Perusahaan Anda tumbuh luar biasa dalam waktu singkat. Bisa menyaingi nama-nama besar, ujar seorang pria berkacamata sambil menjabat tangannya erat. Wanita itu tersenyum tipis. Semua berkat kerja keras tim. Saya hanya memastikan semua berjalan sesuai jalur. Tawa kecil terdengar di sekelilingnya. Gelas anggur kembali diangkat. Namun di balik sorak-sorai ada keanehan yang hanya ia rasakan. Suara kepakan sayap biasanya samar terdengar dari dalam dirinya, dari sesuatu yang tidak terlihat. Seperti pengingat, malam itu suara itu lenyap. Pulang ke rumah menjelang dini hari, ia membuka pintu kamarnya dengan langkah cepat. Mawar merah yang seharusnya ia siapkan tergeletak layu di meja. Ia meraih satu tangkai, menekannya hingga duri menusuk jari. Setetes darah menodai kelopak. Kenapa sepi? Gumamnya pelan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Biasanya ada kepakan sayap. Ada kehadiran yang membuatnya merasa tidak sendirian. Ia merasakan hawa berat mengitari kamarnya. Lampu gantung berayun pelan meski jendela tertutup rapat. Keesokan harinya tetangga mulai resah. Entah kenapa semalam aku gak bisa tidur, ucap Burini saat berkumpul dengan beberapa warga di warung. Rasanya kayak ada beban di dada. Udara di sekitar rumah itu berat sekali. Bukan cuma kamu, aku lewat sana malam tadi. Bulu kuduku berdiri semua. Padahal cuma lewat, sahut Ardi. Seorang bapak tua menambahkan, aku lihat lampunya kedip-kedip. Rumah sebesar itu, tapi hawanya kayak menolak orang untuk mendekat. Ratna yang duduk agak jauh menatap meja. Ia tahu sesuatu sedang berubah. Sahabatnya itu tidak lagi stabil. Di kantor, sekretarisnya memberanikan diri bicara. Bu, akhir-akhir ini Anda terlihat lelah. Investor mulai bertanya-tanya kenapa wajah Anda pucat saat rapat. Solindri mengangkat kepalanya. Matanya merah, lingkar hitam jelas terlihat. Aku tidak butuh komentar. Kerja saja. Jangan ikut campur urusanku. Sekretaris itu terdiam, menunduk, lalu keluar ruangan dengan wajah tegang. Begitu pintu tertutup, Solindri menyandarkan tubuh ke kursi. Tangan kirinya gemetar, keringat dingin membasahi pelipis. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah aku sudah merupakan sesuatu? Apakah ini akibatnya? Malam berikutnya suasana rumah benar-benar berubah. Ardi yang pulang larut berhenti di depan pagar, dadanya sesak. Apa-apaan ini? Udara kayak ditindih. Ia memijat lehernya. Pemandangan tidak lepas dari jendela gelap di lantai 2. Dari arah dalam terdengar suara benda jatuh, lalu hening. Brak. Ardi melompat kaget, lalu buru-buru lari. Di ruang tidurnya Solindri terduduk di tepi ranjang, tangannya menutup wajah. Aku sibuk, aku lupa, tapi kenapa harus secepat ini? Suara kepakan sayap yang biasanya hadir kini benar-benar hilang. Ruangan terasa menutup, seolah tembok bergerak mendekat. Ia berteriak keras. Jangan tinggalkan aku. Namun tidak ada jawaban. Hari-hari berikutnya perilakunya berubah drastis. Ratna yang mencoba menelpon hanya mendapat nada sambung. Beberapa kali pesan dikirim, tidak ada balasan. Saat akhirnya bertemu di sebuah kafe, Ratna terkejut melihat wajah sahabatnya. Kamu kenapa? Matamu cekung, wajahmu pucat, apa kamu sakit? Solindri meneguk kopi tanpa menatap. Aku baik-baik saja. Jangan bohong, aku kenal kamu. Ada yang salah kan? Wanita itu menoleh perlahan, senyumnya getir. Kamu lupa, dulu mereka semua menghina aku. Sekarang ketika aku berhasil, mereka pura-pura peduli. Aku tidak butuh siapapun. Ratna menatapnya prihatin. Aku bukan mereka, aku sahabatmu. Kalau kamu sahabatku, jangan tanya terlalu banyak. Terima saja apa yang aku lakukan, itu sudah cukup. Di rumah suasana semakin mencekam. Pekerja yang biasa datang mulai enggan menerima panggilan. Maaf bu, saya nggak bisa datang, anak saya sakit. Alasan seorang pekerja lewat telepon. Padahal sebenarnya ia hanya takut. Beberapa kali saat masuk ia mendengar suara langkah berat dari lantai atas. Padahal tahu majikannya berada di ruang tamu. Malam Jumat berikutnya Solindri duduk sendirian di ruang tamu. Mawar merah segar sudah disiapkan, tapi suasana tetap kosong. Kenapa tidak muncul? Aku sudah menyiapkan semuanya. Air matanya jatuh. Ia memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar. Suara ketukan samar terdengar dari lantai atas. Ia menoleh cepat, menahan nafas. Itu kamu. Akan tetapi begitu ia berdiri, suara itu lenyap. Burini mendatangi Ratna. Aku sudah gak tahan.
Setiap lewat rumah itu aromanya menusuk, mawar, tapi baunya terlalu kuat, bikin pusing. Ratna mengangguk. Aku juga mencium, seperti sengaja disebar ke udara. Dan kamu tahu, semalam aku dengar dia teriak keras sekali sampai anakku ketakutan. Lanjut Bu Rini. Ratna menggenggam tangannya erat. Aku harus bicara lagi dengan dia. Hari itu Ratna datang ke rumah. Ia mengetuk pagar. Kali ini lebih keras dari biasanya. Buka pintunya, aku tahu kamu di dalam. Aku gak akan pergi sebelum kamu keluar. Suara langkah mendekat. Pintu pagar terbuka sedikit. Dari celah wajah pucat Solindri muncul. Kamu kenapa memaksa seperti ini? Ratna menatap tajam. Aku sahabatmu, jangan terus-terusan mengurung diri. Ada apa denganmu sebenarnya? Solindri terdiam lama. Matanya merah, bibirnya gemetar. Aku hanya lelah. Jangan tanyakan lebih dari itu. Ratna menarik nafas panjang. Kalau kamu butuh aku, kamu tahu aku selalu ada. Tapi jangan biarkan dirimu tenggelam sendirian. Pintu pagar kembali tertutup. Ratna melangkah pergi, namun perasaan tidak tenang terus menggelayut. Malam itu hawa berat kembali terasa. Angin tidak bertiup, tapi daun-daun di halaman bergetar. Lampu jalan berkedip-kedip. Di dalam kamar Solindri duduk dengan wajah kosong. Tangannya memegang mawar merah, tapi kelopak mulai rontok satu persatu. Kalau kau marah tunjukkan. Jangan diam seperti ini. Suaranya lirih, hampir patah. Tiba-tiba pintu kamarnya terbanting keras. Angin dingin menyeruak, membuat tirai terangkat. Ia menjerit, berdiri dengan tubuh gemetar. Jangan pergi, aku butuh kamu. Namun sekali lagi tidak ada jawaban. Hanya keningan yang lebih menakutkan daripada suara apapun. Tetangga yang lewat berhenti sejenak. Ardi menatap rumah itu dari jauh. Aku sumpah, ada yang aneh. Rumah itu seperti hidup, menolak siapapun yang lewat. Seorang pemuda di sampingnya mengangguk. Aku dengar teriakan dari dalam. Dia pasti nggak baik-baik saja. Mereka berdua saling pandang, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Hari-hari berikutnya Solindri menjadi mudah marah. Sekretarisnya dimaki hanya karena telat 2 menit. Pekerjaannya diusir hanya karena salah menaruh dokumen. Semua orang mulai menjaga jarak. Namun di balik sikap kerasnya, malam-malamnya dipenuhi ketakutan. Setiap kali ia mencoba tidur, hawa berat menekan. Dan kepakan sayap yang dulu selalu ada, benar-benar lenyap. Aku sudah berusaha, jangan tinggalkan aku. Kau tahu aku tidak bisa sendiri. Solindri berbicara kepada sangkar emas yang isinya sudah tidak ada. Akan tetapi jawabannya hanya sunyi yang semakin pekat. Kenapa diam saja? Katakan sesuatu. Teriak Solindri sambil menatap sangkar di sudut kamarnya. Di dalamnya seekor merpati putih muncul dan sudah tergeletak kaku. Bulunya berceceran di dasar sangkar, sayapnya kaku tidak bergerak. Mata burung itu terbuka, seperti menatap kosong ke arah tuannya. Solindri menggeleng cepat. Tidak mungkin. Kamu tidak boleh mati. Aku sudah lakukan semua yang diminta. Kau dengarkan, aku selalu taat. Tangannya meraih tubuh merpati itu, mengguncangnya berkali-kali seakan bisa membuatnya bangun. Akan tetapi burung itu tetap dingin, nafasnya tercekat. Ruangan yang biasanya terasa hangat mendadak menyesakan. Ponsel berdering di meja, sebuah nama investor besar muncul di layar. Dengan tangan gemetar ia menjawab. Halo, selamat malam Pak. Suara di seberang terdengar tegas. Maaf Bu Solindri, kontrak kerjasama kita resmi kami batalkan. Ada laporan kualitas barang yang menurun, pengiriman kacau, dan reputasi perusahaan Anda hancur. Kami tidak bisa melanjutkan. Telepon terputus. Solindri menatap kosong layar ponsel, lalu melemparkannya hingga pecah di lantai. Tidak, semua baik-baik saja. Kenapa kalian pergi? Pintu kamar digedor. Suara salah satu pekerjaannya terdengar gugup. Bu, ada tamu di depan. Katanya investor, mau bertemu sekarang. Dengan wajah panik Solindri berlari ke ruang tamu. Namun yang menunggu bukanlah investor, melainkan 2 orang pria berjas hitam. Ekspresi mereka kaku, tangan terlipat di depan dada. Maaf Bu, kami diutus menarik kembali modal kami. Mulai malam ini kerjasama selesai. Tidak, kalian tidak bisa begitu saja. Kalian sudah janji. Usaha ini tidak akan berjalan tanpa saya. Suara Solindri meninggi, nyaris histeris. Salah satu pria itu menatapnya tanpa rasa iba. Justru karena Anda, semuanya hancur. Kami tidak mau ikut terseret. Mereka berbalik pergi tanpa menoleh lagi.
Solindri terduduk di lantai, rambutnya berantakan menutupi wajah. Kenapa semua meninggalkan aku? Keesokan harinya gudang penyimpanan barang terbakar, truk pengangkut mogok beruntun. Kabar tentang kebangkrutan menyebar cepat. Nama yang dulu dieluk-elukan kini jadi bahan olokan. Tetangga-tetangga yang dulu hanya bisa berbisik di balik pagar, kini terang-terangan mencibir. Pantas saja kemarin sombong, sekarang hancur juga, kata seorang ibu sambil tertawa kecil. Rumah megah, bisnis besar, tapi hati hitam, hasilnya begini, sambung yang lain. Suara-suara itu terdengar sampai ke dalam rumah. Solindri menutupi telinganya dengan bantal, tapi tetap saja masuk, menusuk lebih dalam daripada pisau. Malam Jumat berikutnya, rumah besar itu gelap gulita. Hanya satu lilin menyala di ruang tamu. Solindri duduk di lantai, memeluk lutut, matanya cekung, wajahnya pucat. Aku lakukan semua, tapi kenapa tetap hilang? Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di lantai atas. Solindri menoleh cepat. Siapa? Tidak ada jawaban. Ia bangkit perlahan menapaki tangga dengan tubuh gemetar. Di setiap langkah bunyi kayu berderit panjang, seolah menjerit bersamaan dengan nafasnya. Sampai di kamar ia melihat sangkar burung masih ada di sudut ruangan. Akan tetapi tidak ada apa-apa. Tubuh merpati yang mati sebelumnya lenyap entah kemana. Tidak, kau kemana? Dari arah jendela terdengar suara kepakan sayap samar. Akan tetapi kali ini bukan sayap ringan, melainkan berat. Jangan tinggalkan aku butuh kau. Tangisnya pecah, namun tidak ada jawaban, hanya sunyi yang menusuk telinga. Hari-hari berikutnya para pekerja satu persatu berhenti. Tidak ada yang mau masuk ke rumah itu lagi. Mereka mengaku sering mendengar suara perempuan tertawa di lorong kosong, atau langkah kaki berat yang berputar di sekitar rumah meski tidak ada siapapun. Rumah itu perlahan jadi bangunan kosong, cat dinding mulai pudar, halaman dipenuhi daun kering, lampu tidak pernah menyala. Tetangga hanya berani lewat dengan menunduk. Seorang bapak tua pernah berhenti sebentar, lalu berlari terbirit-birit sambil berkata, "Ada mata yang mengintip dari balik pagar, bukan manusia." Di dalam rumah Solindri benar-benar kehilangan akal. "Aku tidak salah, aku cuma ingin hidup lebih baik. Aku tidak salah," katanya terus-menerus pada bayangannya sendiri. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, matanya liar. Ia duduk di sudut ruangan, menatap kosong ke arah sangkar burung yang sudah berdebu. Kadang ia tertawa sendiri, lalu menangis keras-keras. Tetangga mendengar itu setiap malam. Suara tawa yang pecah, lalu berubah jadi teriakan minta tolong. Tidak ada yang berani datang mengetuk. Semua memilih pura-pura tidak dengar. Malam itu Ratna memaksa masuk. Ia berdiri lama di depan pagar, memanggil dengan suara parau. "Solindri, ini aku Ratna. Bukakan pintunya, aku hanya ingin bicara." Dari dalam terdengar suara langkah terburu-buru. Pintu terbuka sedikit. "Pergi, jangan ganggu aku. Kau juga sama dengan mereka kan? Kau mau lihat aku jatuh?" teriak Solindri dengan mata merah menyala. "Tidak, aku datang karena peduli. Aku tahu kau menderita. Ceritakan padaku, biar aku bantu." Solindri terdiam sebentar, lalu tertawa puas. "Kau mau bantu? Kau tidak akan sanggup. Mereka sudah meninggalkanku. Semuanya, semuanya." Ratna menelan ludah. "Siapa mereka?" Solindri mendekat, wajahnya menempel di celah pintu. "Kau tidak akan mengerti, tapi mereka marah karena aku lupa. Aku lupa memberi, aku lupa menepati janji." Pintu ditutup keras-keras, suara terkunci terdengar. Ratna berdiri kaku di luar, bulu kuduknya berdiri. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya sepanjang perjalanan pulang. Seminggu kemudian kabar buruk menyebar. Solindri ditemukan tergeletak di ruang tamu, rambutnya acak-acakan, matanya terbuka menatap langit-langit. Mulutnya masih terbuka seperti menjerit. Rumah itu bau pengap, penuh debu, dan semua lampu padam. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Namun sejak saat itu rumah besar di sudut kota Surabaya itu dibiarkan terbengkalai. Tidak ada yang berani membelinya, apalagi menempati. Sementara Solindri sudah dibawa dinas sosial. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini.
Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.